Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 1 sampai 12. Pada suatu hari Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang Sungai Yordan. Di situ orang banyak datang mengerumuni dia, dan seperti biasa Yesus mengajar mereka. Maka datanglah orang-orang Farisi hendak mencobai Yesus. Mereka bertanya, "Bolehkah seorang suami menceraikan istrinya?" Tetapi Yesus menjawab kepada mereka, "Apa perintah Musa kepadamu?" Mereka menjawab, "Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena ketegaran hatimulah Musa menulis perintah untukmu. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka pria dan wanita. Karena itu pria meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Keduanya lalu menjadi satu daging. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah janganlah diceraikan manusia." Setelah mereka tiba di rumah, para murid bertanya pula tentang hal itu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Barang siapa menceraikan istrinya, lalu kawin dengan wanita lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya itu. Dan jika istrinya menceraikan suaminya, lalu kawin dengan pria yang lain, ia berbuat zina." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Seperti yang sering digambarkan dalam kitab suci, Yesus tiba di sebuah kota dan orang banyak berkumpul untuk mendengarkan dia mengajar. Pada saat yang sama orang-orang Farisi mendekat untuk mencobai dia. Meskipun kelelahan karena perjalanan, Yesus menyediakan dirinya untuk berbicara kepada kedua kelompok tersebut. Dia tidak melindungi diri dari tuntutan orang banyak atau pertanyaan-pertanyaan keras dari orang-orang Farisi. Dalam ayat-ayat lain, Yesus dengan murah hati menjawab ketika ada orang yang berseru kepadanya. Bartimeus yang buta dalam Markus bab 10 ayat 46. Perumpamaan Kanaan dalam Matius bab 15 ayat 22 misalnya. Ketika kita mengingat bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya, kita dapat berfokus pada cara-cara besar yang dilakukannya, mujizat-mujizat yang dilakukannya, isi pengajarannya dan sengsaranya. Namun model perhatian dan kesediaannya adalah contoh penting dari pelayanan yang rendah hati dan biasa. Saudara-saudari, apakah kita memperhatikan orang lain yang mencari bantuan kita? Atau apakah kita mengabaikan kebutuhan mereka, mengharapkan orang lain yang akan menolong mereka? Mungkin kita lebih siap sedia untuk orang-orang di luar keluarga kita daripada untuk anggota keluarga kita. Saudara-saudari terkasih, selama bertahun-tahun, Paus Fransiskus sering mendorong para orang tua untuk meluangkan waktu dengan anak-anak mereka, untuk selalu ada bagi mereka. Saudara-saudari terkasih, apakah kita memberikan perhatian yang terfokus kepada mereka yang ada di dalam keluarga kita? Perhatian dan ketersediaan adalah cara konkret untuk mengasihi dan melayani seperti yang Yesus lakukan. Ketika Matius menggambarkan adegan yang sama, ketika Yesus memulihkan kembali keutuhan pernikahan, para murid menjawab, "Lebih baik tidak menikah." Dosa asal telah mengacaukan rencana Allah yang indah bagi laki-laki dan perempuan, dan sebagai akibatnya persekutuan yang semula antara laki-laki dan perempuan menjadi rusak dan terdistorsi. Namun demikian hubungan antara suami istri itulah yang diangkat oleh Santo Paulus sebagai gambaran hubungan antara Kristus dan gerejanya. Kita dapat percaya bahwa Allah akan memberikan rahmat yang kita butuhkan untuk menjalani pernikahan kita dengan baik. Dia telah berjanji, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku.
dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara-saudari, dunia perlu melihat keindahan cinta perkawinan yang tumbuh selama bertahun-tahun. Dalam sebuah homili untuk sinode evangelisasi baru, Paus Benediktus berkata, perkawinan adalah Injil itu sendiri, sebuah kabar baik bagi dunia saat ini, terutama dunia yang telah dikristenkan. Penyatuan seorang pria dan seorang wanita menjadi satu daging dalam cinta kasih yang berbuah dan tak terpisahkan, adalah tanda yang berbicara tentang Tuhan dengan kekuatan dan kefasihan yang pada masa kini menjadi lebih besar karena sayangnya. Karena berbagai alasan, pernikahan di daerah-daerah yang paling tua yang diinjili mengalami krisis yang mendalam. Perkawinan itu penting, tidak hanya sebagai sebuah realitas interpersonal, tidak hanya untuk pengasuh anak-anak, tetapi juga untuk kebaikan masyarakat dan kehidupan gereja. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati